Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qad awjada min nurihi nurun bihi amal huda. Sababal awali ma fil wujudi bi asliha fal kullu minhu fil haqiqatil mustada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahil mansub amma ba'd. Alhamdulillah, tama-tama yang kami hormati, wabil khusus seluruh pengurus TKM daripada Masjid Al-Barakah yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para jamaah sholat isya berjamaah, sholat taraweh, baik kaum bapak-bapak, ibu-ibu, para haji, para hajah, sebagai salam penghormatan kami kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki daripada sholat taraweh yang ke-6 ya? Hah? Beneran? Yang ke-6 kan? Jamaahnya alhamdulillah masih membludak, ada 2,5 juta miliar di jamaah. Ana doain di kampung apa nih? Hah? Orang petung ya? Ana doain biar semuanya hidupnya berberkah. Berangkat ibadah haji ke Mekah, ke makam Rasulullah, ke Madinatul Munawwarah. Anak keturunannya soleh dan solehah. Yang belum punya mantu, ana doain mantunya camat dan lurah. Hidupnya husnul khotimah, biar jadi orang kaya semuanya. Amin ya robbal. Ini kita bicara Ramadan, bicara ayat Al-Quran 183 Al-Baqarah. Betul apa kagak? Apaan bacaannya? Yang tatul-tatul lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang mewajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ingat kalimatnya, yang beriman. Paham kagak? Kalimat yang beriman berarti hidup manusia di alam dunia ini kagak semuanya beriman. Halo? Ini paham kagak sih ya? Ini 1,5 jam nih saya ceramah. Kenapa? Karena ada ajaran dalam kitab fikih, ada juga orang yang kagak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Yang pertama, orang yang kagak boleh puasa di bulan Ramadan orang sakit. Yang kedua, orang musafir yang perjalanan jauh. Yang ketiga, wong edan alias majnun alias orang gila alias orgil. Ibu bangkok nih. Ya, paham ya? Jadi kalau ada orang gila di kampung kita, bebas kagak boleh puasa, bebas kagak boleh sholat, bebas kagak boleh puasa di bulan Ramadan. Dia mau merokok silakan, dia mau ngopi silakan, dia mau ngapain aja silakan, karena orang gila alias majnun alias wonge dan itu bebas. Oke, boten. Mau jadi orang Jawa sementara. Dan nggak apa-apa kalau tahu dari Jawa dah. Saya mau tanya, boleh kagak? Ini ayat ini kan kewajiban nih Al-Baqarah 183. Kalau seandainya kita punya bini kagak puasa di bulan Ramadan, yang tadi kagak boleh puasa di bulan Ramadan orang gila. Lalu kalau bini kita kagak puasa di bulan Ramadan, kagak sholat, berarti bini kita siap gila. Saya lagi nanya nih,
Kalau ada suami kita sibuk dengan kerjaannya, dia nyari duit buat Ramadan, sholat dia tinggalin, puasa dia tinggalin, berarti suami kita. Oh, nah kita punya anak udah pada balik, kagak sholat, kagak puasa, berarti anak kita. Kalau ada keluarga kagak sholat, kagak puasa, berarti keluarga orang. Tobat. Jadi yang kagak boleh puasa sama sholat orang. Makanya jangan belajar jadi orang gila. Karena banyak orang gila di sini mah alhamdulillah ahli surga. Karena mukanya pada bercahaya, dari jidatnya kelihatan semuanya. Kena lampu neon. Tuh di atas. Orang gila. Dia kagak puasa tuh, kagak sholat, orang gila. Ada lagi sakit yang bagaimana dulu? Nih banyak orang-orang yang mengaku sakit tapi kagak puasa di bulan Ramadan. Sakit kaki cantengan, kagak puasa. Kutil kebun, kaki baru cantengan, kagak puasa. Sampai alasannya dengan puasa Ramadan. Yang dimaksud sakit di sini sakit yang payah. Paham gak nih? Udah paham kita pulang. Udah pernah paham? Sakit yang payah, sakit yang stroke itu penyakit paling berat. Kalau semotor mah kecil, mungkin ukuran Honda sama Yamaha sama Suzuki. Stroke ini penyakit paling gede. Kalau masuk Pelabuhan Merak, masuk Pelabuhan Merak, stroke alias sekontainer gede, masuk duitnya juga gede. Penyakit stroke nggak apa-apa tuh kalau puasa, karena penyakitnya berat. Nih penyakit baru pilek kagak puasa, siapa yang ngajarin? Butil kebun, jangkrik kebun, pilek puasa. Ingat Nabi Ayub alaihissalam sakit tuh, badannya sampai kurus kering, putilan darat, kurus tinggi, langsing dada rata, jangkis alias atlet adalah tulang dan kulit, dia tetap puasa. Tuh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi puasanya nggak sama kayak kita puasa di bulan Ramadan. Para nabi punya puasa. Cuman kemuliaan kita jadi umatnya Nabi Muhammad nih Ramadan, bulan yang dimana bulan ini Nabi Musa pernah bertanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, enak banget ya jadi umatnya Nabi Muhammad, dikasih bulan yang cuma sebulan dia puasa. Kalau dia dapetin satu malam yang terbaik di malam itu, malam Lailatul Qadar, maka umurnya bertambah kurang lebih 83 tahun. Berarti hidupnya seorang berkah. Amin apa? Saya mau doain nih biar ketemu malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar ya. Jadi anak sekarang mah nih, sekarang puasa baru 6 hari, supermarket penuh marjan. Bener kagak? Saya lagi nanya ini, kalau ada tuh beliin dah ya. Udah mau berkah apa kagak? Udah ngajarin baik-baik bulan Ramadan mah. Kalau pahala mau berlipat ganda di bulan Ramadan, huruf dok itu ngajarin dok di pun pahalanya berlipat ganda. Ada janda di pojokan lokasi. Pak, takut kasih janda? Kasihan lakinya kagak ada mau belah pojok, iya kagak? Betul kagak? Kelihatan dari sini, ya kan? Naik sepeda, mati lampunya, lambat sampainya. Ada janda kabur suaminya, mau dilamar, banyak anaknya. Oh, no, janda kasih, janda yang susah kasih, karena janda punya anak ya yatim. Lagi jandanya rambutnya pirang, mau belah pojok belah sono, kelihatan dari sini. Dia pakai mau kena haji kelihatan, mau dihijab sama ustad mah kelihatan. Beneran. Kuda yang mana tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana
Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih, janda yang putih berambut pirang. Ya, kasih, jangan pelit, karena janda punya anak yatim. Kalau hidup mau berkah, dunia pun pahala berlipat ganda. Mau gak berbagi? Hei, pada diem aja nih. Makin udah pada susah kan? Berbagi di rumah jangan terlalu susah, iya kagak? Pun tuh nomor yang ketiga saya baca nih, gak banyak panjang nih. Ya karena waktu singkat. Taraweh mah jam-jam orang istirahat. Taraweh itu artinya rehat, biar tahu ilmunya. Jam-jam orang lagi istirahat. Makanya kalau pulang kerja mah udah capek istirahat, datang ke masjid. Betul apa benar? Yang sibuk ngomongin dunia mulu, dunia mah tipu-tipu. Allah udah bilangin, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah udah bilang dalam Al-Quran, dunia mah tipu-tipu. Aku ciptakan alam dunia tipu daya. Jangan sampai kalian tertipu daya. Tidak ada yang kita bawa di alam dunia, nggak ada. Anak nggak bakalan nemenin kita. Suami tidak akan bisa menemani istrinya. Istri tidak akan bisa nemenin suaminya. Apa yang kita bawa? Amal soleh. Biarin suami mati, biarin. Karena yang kita bawa suami kita. Kagak ada orang ngaku hidup semati, pas lakinya mati, bini kagak mau dikubur. Betul apa benar? Betul apa kagak? Bang, ini si abang mati punya bini, mau nggak bini dikubur bareng? Kagak bakalan mau. Anak juga begitu, apalagi punya bocah bangor. Ya, makin jadi bermampus rumah gua. Bisa doain tuh anak. Makanya anak bisa jadi amanah. Anak bisa jadi fitnah buat kita. Mana anak yang jadi amanah? Allah perintahkan kepada kita, ini bulan Ramadan, bawa dong anak keturunan ke masjid. Bawa dong anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana kita bisa menciptakan anak yang soleh dan solehah kalau kitanya sendiri pengen soleh sendirian? Bu, Pak, jangan bela-belain masuk surga. Ajak anak bini masuk surga bareng. Sholat maunya dewek-dewek, bini aja, anak aja, puasa juga aja. Jangan kita puasa, sholat kemari sendiri-sendiri, anak di rumah pada ngelamun pojokan. Yang satu ke BXChange, yang satu ke mall, yang satu ke Lotte Mall, yang satu main dekat rumah sakit Premier. Di hari-hari kelihatan dari sini penuh. Jadi orang puasa Ramadan pikirannya cuma biskuit marjan. Coba kalau kagak percaya, ayo dah. Ini kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia ngaku beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa diwajibkan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Pasti dia nggak mikirin yang namanya marjan, nggak mikirin yang namanya biskuit. Yang dia pikirin bagaimana sholatnya, bagaimana tarawehnya, bagaimana puasanya diterima atau tidak. Tuh yang dipikirin. Karena dulu sahabat Nabi ini kalau puasa ketar-ketir. Ya Allah, kira-kira puasa aneh terima apa kagak? Kita mikirnya yang kerja THR tiap hari. Kok nggak sampai-sampai? Ini udah tanggal 27. Betul apa kagak? Betul apa kagak nih? Yang udah THR kasih masjid. Woi, zakat kasih, zakat sedekah mau kasih, jangan pelit. Betul apa benar? Ustaz malah ngajarin bener nih. Ya, kalau udah punya gajian THR double gaji, nih masjid kasih, karena akan disalurin lagi tuh zakat fitrahnya, zakat malnya, sedekahnya. Mungkin ada yang fitrah karena sakit, kasih orang-orang susah. Mungkin kita kelebihan harta, kelebihan duit, kasih. Jangan pelit. Orang yang pelit Allah gedeng.
Orang yang pelit Allah gedeg. Beneran nih. Tapi orang yang baik Allah demen, surga demen, manusia demen, neraka jauh. Kan jelas ya. As-sahiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, orang yang baik itu dekat sama manusia, dekat sama Allah, dekat sama surganya Allah, dijauhin dari api neraka. Wal bahilu, orang yang bahil, orang yang pelit alias kikir bin pantat kuning, pantat burung kutilang. Nih kelas nih. Ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat api neraka. Ini bulan kita berlomba-lomba kebaikan. Rahmat, rohnya rahmat, mimnya magfirah, dotnya dikun, alifnya ulfah, nunnya nikmatun. Apa yang kita nikmatin? Apa nikmat yang Allah kasih? Surga. Mau surga? Beneran? Orang yang mau surga siapin modalnya cuma 4. Kagak perlu ngeluarin duit. Modalnya cuma 4, nggak perlu ngeluarin duit. Ini di masjid banyak banget kalau kita lihat. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu pada 4 golongan manusia. Talil Quran, baca Al-Quran, nggak perlu beli Al-Quran. Nih di masjid banyak banget. Baca Al-Quran, selain dipajang doang tuh Al-Quran. Ada nggak 30 tuh Al-Quran? Dibaca apa kagak nih? Lah masjid bukan buat pajangan. Lah masjid udah kayak rumah batang, dipajang ntar masuk kalau ada orang udah mati. Paham gak? Lah masjid mah jangan dibikin kayak kurung batang, dibikin bagus, jamaahnya pada hilang. Atu-atu ini gini aja 6 hari udah kelihatan nih. Ya kan kayak orang main sepak bola. Ya babak pertama rame, babak kedua sepi, babak ketiga habis. Ini kan repot kita. Apakah itu yang disebutkan iman? Apakah itu tanda dalam Al-Quran yang Allah sebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Buktikan dong kalau kita ngaku orang beriman. Ramadan 3 bagian. Awalur rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru iskum minan nirun. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 30 hari terakhir, 10 hari yang terakhir iskum minan nirun, kita dijauhkan dari api neraka. Buktiin kalau kita pengen jauh dari api neraka. Paham kagak? Paham belum? Udah, kalau kata orang beriman, masjid ramein. Tuh Al-Quran yang dipojok-pojokin, ntar habis sholat tarawih pegang-pegangin. Bukan dipegangin doang, baca talil Quran yang dirindukan surga. Orang yang membaca Al-Quran, wahafizi lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Nih hari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, lisan jaga, jangan suka ngomongin orang, jangan bohong. Suami mau kerja jangan bohong. Kerja besok ke kantor belok kanan, dia belok kiri, pasti ke rumah janda sebelah. Udah pasti tuh. Karena kantornya sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Hati-hati nih, jangan bohong. Yang kedua, jangan gibah, ngomongin orang. Lisan kita jago banget ngomongin orang. Buka keburukan orang. Orang kagak puasa kita omongin. Orang yang kagak sholat kita omongin. Emang surga punya ente, bang lo ente. Surga bukan punya kita. Puasa pun demikian. Puasa bukan punya kita. Saumuli wa ana ajizibi. Puasa kepunyaan Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Kita mah puasa aja. Ramadan aja. Jangan merasa kita yang berpuasa, wah gua tak ahli surga. Nggak bisa.
Siapa yang ngajarin? Kalau puasanya ria, puasanya sombong, puasanya kizib, suka bohong, suka menilai orang, membuka keburukan orang, membuka aib orang, apakah ini yang puasa alim juga? Nehi Muhammad yang untung hari-hari tumbar jahe mahal deh. Paham tak tuh? Ya kan? Jangan ngomongin orang kalau puasa, buka aib orang, seneng bener romannya. Oh, sabarin dari ujung rambut sampai ujung kaki, puasain. Kita kebanyakan pakai puasa nomor 1 sih, ya. Puasa orang awam, puasa juga ngomongin orang, puasa juga buka aib orang, puasa juga ngomongin si hitam, no. Ngomongin yang belang-belang, no. Ngomongin si anu. Jangan. Mana ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ini Ramadan, baru malam ke-6 setan lagi bernangis nih, setan. Ya, ini terakhir nih, setan lagi bernangis sampai entar malam terakhir bulan Ramadan. Setan, jin, tuyul, kuntilanak, genderuwo daripada kumpul tadi lagi. Siap-siap orang Islam ya. Siap-siap ya, saya kasih unjuk sebelum datang malam hari raya Idul Fitri ini malam. Setan lagi pada nangis karena dibelenggu, karena gak bisa kabur kemana-mana. Kecuali setan yang pagi-pagi habis tidur subuh nongkrong di warteg, itu setan yang kakinya doang kelihatan. Beneran, itu ada setan yang mulai begitu, itu setan yang kelihatan. Tapi setan yang gak kelihatan, dia dirantai, dibelenggu. Entar malam Idul Fitri, dia berkumpul bergerombol, jenderalnya setan ngadep pasukan, kumpul semua. Ada apa tuan jenderal? Ini ntar sedikit lagi Idul Fitri mau sampai. Oh begitu. Nah, umatnya Nabi Muhammad dosanya sama Allah ampunin. Umatnya Nabi Muhammad dikit lagi mau dihapus dosanya seperti kertas putih, nggak ada tanda merah, kagak ada tanda biru, kagak ada tanda hitam. Mau dibersihkan dosa-dosanya. Terus bagaimana jenderal? Tuyul nanya, jenderal, tenang, kata tuyul yang kecilan tuyul, ya kan? Dia ngadu, mak tuyul, bapak tuyul, dia ngadu nih sama jenderalnya. Ntar nih, kalau habis lebaran, kita sikat-sikatin keimanannya, kita rontokin iman dan takwanya. Dengan cara apa Yul? Si tuyul sama mbak Yul kumpul. Dia nanya, jenderal caranya gampang. Cara merusak keimanan orang-orang yang setelah berpuasa di bulan Ramadan. Jenderal caranya gampang, pasukannya pada ngadu nih. Bagaimana rusak iman dan ketakwaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan entar ketika datang hari raya Idul Fitri. Makanya saya kasih duluan, ya, biar entar bersiap-siap nih. Ya kan, persiapan senjata siapin, golok pedang siapin semua udah. Maksudnya bukan bolong beneran ini mah, senjata iman takwa jangan sampai pada luntur. Nih maksudnya apa yang membuat mereka nanti senang? Dia ngadep jenderalnya setan di hadapan Allah. Apa dia bilang? Wa izzatuka wa jalaluka ya Rabb, la abrahu ubwi madamati arwahuhum fi ajsadihim. Ini biang jenderalnya setan, jin, ibrit, siapa yang namanya itu bocah. Ya, dia ngadu kepada Allah, wa izzatuka wa jalaluka, demi zat dan kemuliaan ya Allah, la abrahu ubwi madamati arwahuhum fi ajsadihim. Kami akan terus mengganggu umat nih kayak kita keturunan Nabi Muhammad sebelum ruh keluar dari jasad kita. Tuh janji mereka. Bagaimana cara merusak iman kita nanti? Ya, di hari raya Idul Fitri. Apakah masjid ramai lagi kayak gini? Enggak bakalan. Coba kalau percaya. Kalau percaya saya mandi Masjid Al-Barkah ramai lagi kayak gini. Tahu habis Idul Fitri. Kelihatan. Orang ngaji udah kelihatan cuma 10 orang. Nah kan berarti ini haji kayak Ramadan aja nih gayanya kayak sepak bola. Mana sepak bola yang menang? Ditanya ini, Argentina atau Brazil? Argentina ya kan? Karena dia sungguh-sungguh. Coba kita sungguh-sungguh menang di bulan Ramadan. Main-main di puasanya. Baru babak pertama udah celek ini. Pasukan udah habis. Kan kudunya mah penuh, tiap sebulan penuh. Betul kan ya? Setan tuh yang ngomong, bukan saya. Saya cuma bilangin doang ini.
Entar hari Idul Fitri Quran enggak kembali diubah, Quran tidak lagi dibaca, makanya langit bumi menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jaa akhir Ramadan bakatis samawati wal ardh. Ketika nanti datang di akhir-akhir bulan Ramadan, langit dan bumi menangis. Kita mah seneng dapat THR, di rumah penuh dengan biskuit, di rumah penuh dengan marjan, ada kolang kaling, ada dodol, ada uli, ada tape ketan. Nggak ada yang beli, emang kebangetan. Ya kagak? Ya kagak? Entar kita penuh makanan, tapi langit lagi pada nangis, bumi mah pada nangis. Kita mah seneng-seneng pakai baju baru, ih moga aja lebaran nih. Nih kata orang gitu, lebaran moga aja. Lebaran nanti bukan pakaian yang baru yang Allah cari, bukan. Laisal id liman labisa al-jadid, walakin al-id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah dikatakan Idul Fitri pakaian serba baru, di rumah pakaian serba mewah, tetapi yang disebut hari raya Idul Fitri liman ta'atuhu tazid. Kepada siapa saja yang bertambah keimanannya, ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita kuat, amin. Takwa kita kuat, amin. Yang hari ini kita masih baca Al-Quran, lepas daripada Idul Fitri tetap baca Al-Quran. Yang hari ini kita sering berjamaah, tetap setelah Idul Fitri tetap berjamaah. Yang hari ini kita sering kumpul bersama-sama, mudah-mudahan kerinduan surga datang bersama kita, kumpul bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Nanan Tasim yang dhaif lagi fakir, mohon maaf kalau ini kalimat banyak banyolannya, banyak kekurangannya, kurang adab, kurang akhlak. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah kita jumpa lagi di studio 95,5 FM di Masjid Al-Barkah. Insya akhirul kalam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.